Apakah kecanduan gadget harus diperlakukan layaknya kecanduan narkoba atau sebenarnya hanya masalah kebiasaan yang bisa diubah? Pertanyaan ini semakin sering muncul di era digital. Gadget bukan hanya alat komunikasi, tapi juga pusat hiburan, pekerjaan, bahkan identitas sosial. Namun ketika penggunaannya berlebihan, muncullah fenomena yang disebut kecanduan gadget atau smartphone addiction. Sebagian pakar menyebutnya gangguan mental baru, sementara yang lain menilai ini sekadar kebiasaan buruk yang terbentuk dari pola hidup modern. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Definisi apakah benar kecanduan? Kecanduan gadget sering digolongkan sebagai behavioral addiction, mirip dengan kecanduan judi atau game online. Bedanya, substansi kimia tidak terlibat langsung, tetapi otak tetap mengalami reward loop yang sama. Setiap kali notifikasi berbunyi, dopamin dilepaskan, membuat kita terdorong untuk terus mengecek ponsel. Menurut American Psychiatric Association, fenomena ini belum resmi masuk ke dalam DSM-5 sebagai diagnosis klinis, kecuali pada gaming disorder yang telah diakui WHO sejak 2019. Penelitian dengan MRI fungsional menunjukkan bahwa otak pengguna gadget berlebihan menunjukkan pola aktivitas mirip dengan pecandu narkoba, terutama pada area ventral striatum yang berhubungan dengan reward. Studi dari Frontiers in Psychiatry tahun 2020 menemukan bahwa kecanduan smartphone menurunkan konektivitas otak pada korteks prefrontal, bagian yang mengatur kontrol diri. Artinya, gadget benar-benar bisa membajak otak. 3. Dampak fisik dari mata hingga tidur. Penggunaan gadget berlebihan terbukti menyebabkan digital eye strain, nyeri leher, hingga gangguan tidur akibat cahaya biru yang menekan hormon melatonin. Studi dari Harvard tahun 2015 membuktikan bahwa paparan cahaya biru sebelum tidur memperlambat onset tidur hingga 90 menit. Akibatnya, ritme sirkadian terganggu, imunitas melemah, dan risiko depresi meningkat. 4. Dampak psikologis, cemas, dan depresi. Salah satu dampak paling serius adalah pada kesehatan mental. Studi longitudinal dari Journal of Adolescent Health tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berlebihan meningkatkan risiko depresi pada remaja hingga 70%. Perasaan FOMO, fear of missing out, cyberbullying, dan perbandingan sosial menjadi pemicu utama kecemasan. 5. Perlukah disebut gangguan mental baru? Disinilah perdebatan muncul. Sebagian ahli berpendapat bahwa kecanduan gadget harus dikategorikan sebagai gangguan mental resmi, karena gejalanya menyerupai kecanduan lain, toleransi, gejala putus, dan hilangnya kendali. Namun, sebagian lagi menilai fenomena ini lebih tepat disebut maladaptive habit atau kebiasaan maladaptif yang lahir dari dunia digital, sehingga tidak perlu dilabeli sebagai penyakit. Lingkungan modern, pemicu yang tak terhindarkan. Kita hidup di dunia yang memaksa interaksi dengan gadget. Pekerjaan, pendidikan, bahkan layanan kesehatan kini berbasis digital. Artinya, sulit membedakan penggunaan gadget yang normal dengan yang berlebihan. Studi di Nature Human Behavior tahun 2021 menekankan bahwa konteks penggunaan lebih penting daripada durasi. Misalnya, 5 jam di depan layar untuk kerja berbeda dampaknya dengan 5 jam scroll media sosial tanpa tujuan. 7. Interaksi dengan faktor genetik dan psikososial. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan adanya peran faktor genetik. Individu dengan varian gen dopamin tertentu lebih rentan mengalami kecanduan perilaku, termasuk gadget. Namun, faktor psikososial seperti pola asuh permisif, stres, dan rendahnya dukungan sosial tetap menjadi pencetus utama. Ini memperkuat pandangan bahwa kecanduan gadget adalah hasil interaksi antara kerentanan biologis dan lingkungan. 8. Strategi mengatasi, terapi, atau disiplin diri. Jika dianggap gangguan mental, maka terapi kognitif perilaku, CBT, dan konseling bisa menjadi solusi. Namun, jika dipandang sebagai kebiasaan buruk, pendekatan digital detox, manajemen waktu, dan pembatasan aplikasi bisa efektif. Studi di Computers in Human Behavior tahun 2019 menunjukkan bahwa CBT mampu menurunkan kecanduan smartphone secara signifikan dalam 8 minggu. Sementara, intervensi sederhana seperti screen time limit juga terbukti membantu. 9. Anak dan remaja, kelompok paling rentan. Remaja adalah kelompok yang paling terpengaruh. Perkembangan otak mereka yang masih belum matang membuat kontrol diri lemah, sementara dopamin dari notifikasi gadget sangat kuat. UNICEF melaporkan pada 2020 bahwa 1 dari 3 remaja di dunia mengaku kesulitan mengontrol penggunaan media digital. Dampaknya bukan hanya pada mental, tetapi juga akademik dan keterampilan sosial di dunia nyata. Kesimpulan ke-10, gangguan atau kebiasaan, mungkin keduanya.
Kecanduan gadget mungkin tidak bisa didefinisikan hanya sebagai gangguan mental baru atau sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah fenomena lintas batas. Ada aspek biologis yang menyerupai kecanduan, namun juga ada aspek kebiasaan yang bisa dilatih ulang. Yang pasti, gadget tidak bisa dihindari dalam hidup modern, sehingga tantangannya adalah bagaimana menggunakannya secara sehat dan seimbang. Jadi, apakah kamu melihat kecanduan gadget ini sebagai penyakit otak atau hanya hasil dari pola hidup yang bisa kita ubah dengan disiplin? Tinggalkan komentarmu dan jangan lupa follow akun ini untuk ulasan lebih dalam tentang kesehatan mental dan gaya hidup modern.